Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Namun, masyarakat yang dibolehkan mudik adalah mereka yang sudah melaksanakan vaksinasi lengkap hingga dosis kedua, ditambah vaksinasi dosis ketiga atau booster. Pemerintah memberikan kelonggaran dalam mudik kali ini setelah melihat perkembangan pandemi COVID-19 yang trennya membaik. Masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Tak hanya memberikan kelonggaran untuk mudik, selama bulan Ramadan pemerintah juga mengizinkan kegiatan sholat tarawih di masjid. Namun protokol kesehatan tetap wajib diterapkan. Pemerintah pun tetap melarang pejabat melakukan buka puasa bersama hingga open house. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah memberikan kebijakan untuk mudik pada Lebaran tahun ini dengan sejumlah syarat perjalanan. Untuk warga yang telah mendapatkan vaksin dosis ke-1, kedua, hingga booster, maka diperbolehkan untuk tidak melakukan tes COVID-19. Sementara untuk warga yang baru mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, maka harus melakukan tes PCR sebagai syarat perjalanan. Sedangkan untuk warga yang sudah mendapat vaksinasi dosis kedua, maka harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen sebagai syarat perjalanan. Lebih lengkap soal syarat vaksinasi booster dalam perjalanan mudik, kita akan tanyakan langsung kepada juru bicara vaksinasi COVID-19, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat petang, Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam, Mbak Rizky. Iya, sehat ya Bu Nadia ya? Bu Nadia, jadi sebenarnya syarat vaksin booster ini untuk perjalanan mudik, penjelasan dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa? Iya, jadi kita tahu bahwa dalam mudik itu kemungkinan sekitar 30-35 juta akan terjadi pergerakan atau mobilitas yang akan terjadi pada waktu yang kurang lebih sama. Nah, tentunya pertama untuk menjaga diri kita dan juga menjaga kerabat kita yang tentunya akan kita kunjungi saat kita mudik, maka proteksi ini perlu kita tingkatkan. Apalagi mengingat ya belajar dari adanya peningkatan kasus sebagai akibat peningkatan dari subvarian BA2. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal ini, maka perlu diambil langkah-langkah untuk menjaga supaya penularan tadi pada level yang sangat rendah, sehingga rencana kita untuk terus menekan laju kasus untuk terus sampai pada kondisi endemi itu bisa tetap on the track. Jadi upaya ini tentunya menjadi bagian yang utuh ya pada orang yang tentunya baru mendapatkan vaksinasi 1 kali itu tetap melakukan mudik, tapi harus disertai dengan pemeriksaan PCR. Sementara yang sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali itu harus menyertakan pemeriksaan dengan minimal rapid antigen. Dan sementara yang sudah booster, karena kita tahu bahwa booster itu meningkatkan kembali titer antibodi kita hingga sampai 95%, maka bisa melakukan perjalanan tanpa harus menyertakan pemeriksaan laboratorium. Bu Nadia, dengan adanya aturan vaksin booster untuk syarat perjalanan mudik, sejauh ini sudah berapa persen kemudian masyarakat yang melakukan vaksin booster hingga hari ini untuk di seluruh Indonesia, Bu Nadia? Iya, kalau kita lihat jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi booster itu baru sekitar 18,1 juta ya. Artinya kurang lebih baru sekitar 9% dari target kita 208 juta, yaitu masyarakat yang berusia di atas 18 tahun. Jadi memang akselerasi ini harus juga kita lakukan ya untuk kemudian masyarakat didorong untuk segera mendapatkan vaksinasi, dan yang paling penting tidak pilih-pilih vaksin karena prinsipnya saat ini kita mekanismenya untuk vaksinasi booster ini tidak harus jenis vaksin yang sama.
dengan vaksin dosis 1 dan dosis kedua. Bahkan apapun juga merek vaksinnya itu bisa digunakan dengan kombinasi yang tidak sama atau kita kenal dengan nama heterologus tadi. Jadi tidak perlu menunggu vaksin tertentu, semua vaksin sama baiknya, percepat kita lakukan booster untuk meningkatkan proteksi pada diri kita dan juga semakin meningkatkan proteksi pada level komunitas atau masyarakat. Oke, jadi jangan pilih-pilih vaksin booster ya begitu ya Bu Nadia. Bu Nadia, sejauh ini dari pantauan di lapangan, adakah percepatan kemudian sentra-sentra vaksinasi yang memang sudah dilakukan? Mengingat aturan perjalanan mudik ini tinggal bisa dihitung 1 bulan lagi begitu, lebih dari 30 hari lagi. Iya, jadi kita sedang koordinasikan ya dengan Kementerian Perhubungan untuk membuka sentra-sentra vaksinasi khususnya di tempat-tempat seperti bandara, stasiun ya, agar juga masyarakat mudah untuk mengakses pelayanan vaksinasi ini. Yang kedua adalah tentunya sentra vaksinasi yang bekerjasama dengan komunitas, lembaga masyarakat ini terus kita upayakan untuk bisa menambah juga outlet karena stok vaksin saat ini tidak jadi masalah karena kita setidaknya punya 60-70 juta dosis vaksin yang tentunya mencukupi bahkan sampai dengan bulan Mei 2022. Jadi tinggal nanti adalah akses ini terutama untuk masyarakat yang akan melakukan mudik baik melalui penggunaan transportasi udara, laut maupun juga melalui darat artinya melalui berbagai terminal ini juga kita akan upayakan bisa membuka pos vaksinasi. Bu Nadia tadi juga kan Bu Nadia sempat menyinggung ya vaksin booster ini capaiannya masih relatif kecil ya, baru 9% untuk seluruh Indonesia. Nah jika ternyata nanti ada lonjakan permintaan vaksin booster seperti apa? Ya, kita sudah hitung ya bahwa dengan ketersediaan vaksin yang ada, kita masih cukup untuk memenuhi kebutuhan booster maupun untuk pemenuhan vaksinasi dosis kedua. Nah, kita juga tentunya perhitungan ini didasarkan dengan berbagai jenis vaksin ya Mbak Disi. Jadi bukan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu suatu jenis vaksin tertentu, tetapi vaksin yang ada saat ini itu sudah bisa digunakan walaupun jenis vaksinnya berbeda dengan dosis 1 atau dosis kedua yang sebelumnya diterima. Jadi dengan perhitungan ketersediaan berbagai jenis vaksin yang ada saat ini dan juga total sasaran yang mungkin akan bisa atau membutuhkan vaksinasi, maka jumlah vaksin itu akan mencukupi. Kalau tadi Bu Nadia juga singgung ada 60 juta dosis vaksin yang sampai saat ini masih tersedia sampai bulan Mei. Mayoritas jenis vaksinnya? Yang paling banyak saat ini adalah AstraZeneca, tapi AstraZeneca juga sudah mulai banyak kita distribusikan ke daerah ya. Jadi kita tahu bahwa kita baru juga menerima Pfizer dan nanti akan ada lagi pengiriman dari Pfizer. Jadi memang dua ini yang paling banyak ya stok yang kita miliki. Oke, baik, kita akan tunggu seperti apa nanti capaian vaksinasi karena ini dibutuhkan ada vaksin booster syaratnya untuk perjalanan mudik. Terima kasih informasinya Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang.